Jiwa yang terpilih, dengarkan dengan sepenuh hati. Terkadang alam semesta menyampaikan pesannya bukan lewat suara keras, tetapi lewat getaran halus yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang peka. Dan hari itu, 15 Juli 2025, bukanlah sekadar penanda waktu dalam kalender biasa. Ia adalah sebuah portal, momen sakral yang sangat jarang terjadi, di mana langit dan bumi menyatu membuka sebuah peluang takdir yang luar biasa. Ini bukan kejadian tahunan, bukan pula rutinitas astrologi biasa. Energi kosmis yang muncul pada 15 Juli 2025 adalah seperti kunci surgawi, yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang telah melewati tempaan kehidupan dengan hati yang teguh dan jiwa yang tak goyah. Jika akhir-akhir ini kamu merasa seperti berdiri di tepi jurang, terombang-ambing antara harapan dan keraguan, seakan menunggu sesuatu yang tak kasat mata, maka mungkin inilah undanganmu. Bukan untuk jatuh, tapi untuk terbang, untuk melepaskan beban masa lalu dan membiarkan dirimu mengepakkan sayap menuju realitas baru. Namun pertanyaannya, apakah hatimu cukup kuat dan berani untuk menjawab panggilan itu? Bayangkan semua luka yang kamu bawa, penolakan yang pernah menghancurkan harapanmu, air mata yang jatuh tanpa suara, malam-malam panjang yang penuh pergolakan batin. Semua itu ternyata bukanlah kutukan. Itu adalah proses penyucian. Kamu telah ditempa, dibentuk bukan untuk hidup dalam kebiasaan, tapi untuk menembus batas yang tidak bisa dicapai oleh sembarang jiwa. Dan sekarang, 15 Juli 2025 menjadi tanda bahwa babak baru telah menantimu. Tapi tidak semua akan mengetahuinya. Hanya mereka yang mampu membaca isyarat, yang tidak takut pada perubahan, dan yang percaya sepenuhnya pada suara ilahi di dalam dirinya, yang akan diberikan akses untuk memasuki pintu baru kehidupan. Sekarang renungkan pertanyaan ini dengan jujur. Apakah kamu siap menyambut pesan yang telah ditunggu oleh jiwamu sekian lama? Apakah kamu cukup berani untuk melangkah ke dalam arus perubahan, bahkan saat kamu belum tahu akan dibawa kemana? Jangan abaikan suara-suara kecil yang belakangan ini kamu rasakan. Mungkin itu hanya firasat menurut logikamu, tapi sejatinya itulah bahasa semesta yang paling jujur. Jika kamu mendengar atau membaca pesan ini sekarang, itu bukan sebuah kebetulan semata. Ini adalah jawaban dari doamu yang terdalam. Ini adalah waktu yang sudah kamu minta dengan segenap jiwa, dan semesta kini meresponsnya dengan lembut namun tegas yang saatnya telah tiba. Sebelum kita melangkah lebih dalam lagi ke pemahaman energi besar ini, tekan tombol suka jika kamu sudah mulai merasakan getaran yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Dan jika hatimu mengiyakan dengan bisikan lembut, tekan tombol subscribe. Bukan hanya agar kamu tidak ketinggalan pesan semesta berikutnya, tapi karena jiwamu memang haus akan kebenaran yang lebih tinggi. Sekarang, tuliskan di kolom komentar dengan penuh kesadaran. Saya siap menerima perubahan besar pada 15 Juli 2025. Bukan untuk menunjukkan pada dunia, tapi untuk menegaskan pada dirimu sendiri bahwa kamu tak lagi ragu. Dan percayalah, kamu tidak sendiri. Sudah ada ribuan jiwa yang juga merasakannya, yang kini sedang bersiap seperti dirimu, dalam hening, dalam doa, dan dalam keyakinan. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Perjalanan yang akan mengubah bukan hanya hidupmu, tapi seluruh arah dari keberadaanmu di bumi ini. Bab 1 Energi Kosmis 15 Juli, Portal Terbuka. Tanggal 15 Juli bukan sekadar angka di kalender. Ia adalah simbol gerbang antara dimensi fisik dan spiritual. Dalam banyak ajaran kuno dan kepercayaan esoterik, angka 15 merepresentasikan akhir dari satu siklus besar dan permulaan dari perjalanan jiwa yang baru. Pada tahun 2025, posisi planet-planet berada dalam harmoni yang langka, membentuk garis tak kasat mata yang memperkuat resonansi energi bumi dan langit. Ini bukan kebetulan. Energi kosmis pada hari itu seperti gelombang tak terlihat, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terbuka dan jiwa yang terbangun. Bagi mereka yang masih tertidur dalam rutinitas duniawi, tanggal ini akan lewat begitu saja seperti angin. Tapi bagi yang peka, ini adalah panggilan. Sebuah kode alam semesta yang berbicara dalam bisikan. Bersiaplah, waktumu telah tiba. Di balik ketenangan langit 15 Juli sebenarnya sedang terjadi pergeseran besar. Ini adalah waktu ketika niat kita yang selama ini tertanam dalam bawah sadar
bisa menemukan jalannya menuju kenyataan. Segala keinginan yang murni, doa-doa yang pernah dilantunkan dalam diam, dan impian yang mungkin pernah kita kubur karena ragu. Semuanya berpeluang untuk terangkat dan mewujud. Tapi ada syaratnya. Kita harus hadir sepenuhnya. Tubuh, pikiran, dan jiwa harus selaras. Tidak cukup hanya berharap, tidak cukup hanya tahu. Harus ada tindakan, harus ada keberanian untuk melepaskan yang lama dan membuka diri terhadap yang tak dikenal. Energi 15 Juli bukan datang untuk memberi hadiah sembarangan. Ia menguji siapa yang siap menanggung terang dan siapa yang memilih tetap tinggal dalam bayang-bayang. Ini bukan sekadar momen, ini adalah undangan. Portal 15 Juli terbuka tapi tidak selamanya. Jika engkau merasakannya sekarang, detak jantung yang lebih cepat, dorongan tak terjelaskan, rasa gelisah yang justru membangkitkan harapan, maka itu tanda bahwa jiwamu sedang dipanggil. Jangan abaikan. Duduklah dalam hening, pejamkan mata dan tanyakan pada dirimu apa yang sebenarnya aku inginkan. Siapa aku jauh di dalam sana? Jawaban-jawaban itu jika dijawab dengan jujur akan menjadi kunci untuk melangkah ke dalam portal ini. Ingat, semesta tidak pernah memaksa. Ia hanya mengetuk. Dan 15 Juli adalah ketukan yang keras, kuat, dan suci. Yang menjawab akan dibawa menuju versi tertinggi dari dirinya yang tidak akan terus berputar dalam lingkaran lama. Pilihan ada di tanganmu. Bab 2. Jiwa terpilih sedang diuji intens saat ini. Jika belakangan ini kamu merasa seakan dunia mengepungmu dari segala arah, emosi naik turun tanpa alasan jelas, hubungan retak tanpa sebab yang masuk akal, atau mungkin kamu merasa seperti kehilangan arah di tengah keramaian hidup. Itu bukan karena kamu sedang tersesat, itu karena kamu sedang dipilih. Jiwa yang memiliki panggilan besar selalu diuji lebih berat. Tekanan yang kamu rasakan bukan bentuk hukuman, tapi pemurnian. Seperti emas yang dimurnikan dalam panas, jiwamu sedang ditempa untuk menjadi versi yang tak tergoyahkan. Jangan tertipu oleh rasa lelah atau putus asa. Itu hanya lapisan luar dari transformasi besar yang sedang berlangsung di dalam dirimu. Semesta sedang bekerja bahkan ketika kamu tidak melihatnya. Jangan anggap keheningan sebagai penolakan. Jangan kira keterlambatan adalah kegagalan. Banyak jiwa hebat kehilangan percayanya di tikungan terakhir saatnya. Mereka hanya selangkah lagi dari kebangkitan total. Kamu sedang dalam ujian terakhir momen ketika kamu diminta untuk tetap percaya, bahkan ketika tidak ada alasan logis untuk percaya. Inilah saat ketika kesabaranmu diuji, keyakinanmu dikikis, dan hatimu dibersihkan dari ilusi. Tapi ketahuilah, tidak ada rasa sakit yang sia-sia. Setiap air mata, setiap luka batin, setiap kekecewaan, semuanya sedang membuka ruang untuk sesuatu yang lebih besar masuk. Kamu sedang disiapkan, bukan dihancurkan. Apa yang kamu alami sekarang bukan akhir. Justru ini adalah pintu masuk menuju sesuatu yang selama ini kamu minta. Entah lewat doa, afirmasi, atau harapan dalam diam. Tapi pintu itu hanya bisa dilewati oleh mereka yang tidak menyerah. Oleh mereka yang berani menatap langit sambil berkata, "Aku tidak mengerti semua ini, tapi aku percaya ada makna." Jika hatimu sedang gemetar, genggama harapan itu erat-erat. Ujian ini tidak akan berlangsung selamanya, tapi dampaknya bisa membentukmu selamanya. Bertahanlah jiwa terpilih, kamu lebih dekat dari yang kamu kira. Bab 3. Tanda-tanda aneh mulai terjadi. Jika kamu mulai sering terbangun sekitar pukul pagi dengan perasaan gelisah atau bahkan tanpa alasan sama sekali, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari alam bawah sadarmu atau lebih tepatnya dari alam semesta. Waktu antara pukul 3 hingga 4 pagi sering disebut sebagai jam suci. Saat tabir antara dunia fisik dan dimensi spiritual paling tipis, jiwa-jiwa yang sedang dibangunkan menuju kesadarannya akan sering tersentak bangun pada jam ini karena ada pesan yang ingin disampaikan, entah lewat mimpi, intuisi, atau rasa yang sulit dijelaskan. Dan jika kamu merasa resah seolah ada sesuatu besar yang akan terjadi tapi kamu belum tahu apa, itu karena kamu memang sedang bersiap memasuki frekuensi hidup yang baru. Lebih tinggi, lebih dalam, lebih sejati.
Perhatikan juga bagaimana hidupmu mulai berubah tanpa penjelasan logis. Orang-orang lama menjauh sementara wajah-wajah baru datang dengan kalimat, kejadian, atau energi yang seperti pesan tersembunyi. Kadang hanya dalam satu pertemuan singkat kamu bisa merasakan seolah mereka datang hanya untuk menyampaikan sesuatu, dan lalu pergi. Jangan abaikan itu. Semesta berbicara lewat kejadian sehari-hari, lewat simbol, sinkronis, dan getaran emosi yang kamu rasakan tanpa kata. Kamu mungkin juga mulai merasa tak cocok lagi dengan lingkungan, pekerjaan, atau rutinitas yang dulu terasa biasa. Itu karena jiwamu sedang mengaktifkan versi barunya, dan realitas lama tidak lagi mampu menampung frekuensi itu. Pola hidup yang mendadak berubah ini seringkali terasa membingungkan dan mengganggu. Tapi justru disitulah kekuatan tersembunyi. Jiwa terpilih tidak pernah mengalami perubahan secara halus. Mereka ditarik dengan keras dari zona nyaman karena mereka ditakdirkan untuk membawa cahaya ke tempat-tempat tergelap. Jika kamu merasa kehilangan kendali, ingat semesta sedang mengambil alih untuk menunjukkan arah sebenarnya. Setiap hal aneh yang kamu alami bukan gangguan tapi sinyal. Semakin kamu sadar, semakin jelas semuanya akan terasa. Dan ketika titik pencerahan itu datang, kamu akan menyadari semua yang kamu alami bukan kebetulan. Itu adalah panggilan suci, dan kamu telah menjawabnya. Bab 4. Perasaan ingin menyendiri meningkat. Ada momen dalam perjalanan spiritual ketika dunia luar tiba-tiba terasa terlalu bising, terlalu ramai, terlalu penuh hal yang tidak lagi selaras dengan getaran batinmu. Jika akhir-akhir ini kamu merasa ingin menjauh dari keramaian, enggan terlibat dalam percakapan dangkal, atau merasa lelah hanya dengan berada di tengah banyak orang, itu bukan tanda kamu menjadi antisosial. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang memanggilmu pulang ke dalam. Menyendiri bukan berarti kamu kesepian. Itu berarti kamu sedang diberikan ruang oleh semesta untuk mendengar suara hatimu sendiri yang selama ini mungkin tertutup oleh kebisingan luar. Ini adalah proses kalibrasi jiwa ketika kamu perlahan dipisahkan dari distraksi dunia, agar bisa menyatu kembali dengan pusat kekuatanmu. Fase ini bisa terasa asing dan bahkan menyakitkan. Apalagi jika kamu terbiasa berada di tengah orang lain atau merasa harus terus aktif secara sosial. Tapi justru di ruang sepi itulah benih-benih kesadaran mulai tumbuh. Kamu mungkin tiba-tiba merasa tertarik untuk merenung, menulis, berdoa, atau hanya duduk dalam diam sambil merasakan gelombang emosi yang muncul ke permukaan. Jangan lawan, biarkan semua itu hadir. Sebab dalam kesendirian yang hening seringkali muncul wahyu-wahyu batin yang tak bisa kamu dapatkan di tengah keramaian. Ini bukan saat untuk melarikan diri dari dunia, melainkan saat untuk menyelam lebih ke dalam dunia yang sebenarnya dunia di dalam dirimu. Hargai momen-momen ini. Perlakukan kesendirianmu seperti sebuah upacara sakral. Matikan suara luar. Nyalakan cahaya dalam. Karena setelah semua ini, kamu tidak akan kembali menjadi dirimu yang lama. Kamu akan bangkit dengan pemahaman baru, arah baru, dan ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Perasaan ingin menyendiri bukan tanda kelemahan. Justru itu adalah kekuatan yang sedang disempurnakan. Jiwa yang sedang dibentuk untuk tugas besar akan selalu ditarik ke dalam sebelum diutus keluar. Jadi jika sekarang kamu merasa dunia menjauh, jangan takut. Itu karena semesta sedang mendekat. Bab 5. Dorongan kuat untuk melepaskan masa lalu. Ada saat dalam hidup ketika kamu merasa terdorong untuk melepaskan sesuatu. Entah itu barang, kenangan, atau bahkan hubungan. Mungkin kamu tiba-tiba merasa ingin merapikan kamar, membuang benda-benda lama yang sudah bertahun-tahun kamu simpan, atau membersihkan file dan foto yang menyimpan terlalu banyak energi dari masa lalu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa jiwamu sedang bersiap untuk naik ke frekuensi baru. Energi lama harus dilepaskan agar ruang baru bisa tercipta. Kamu tidak sedang kehilangan, kamu sedang disiapkan. Dan semesta tahu kamu tidak bisa menerima masa depan dengan tangan yang masih menggenggam bayangan kemarin. Keinginan untuk melepaskan juga bisa datang dalam bentuk perasaan ingin menutup hubungan yang sudah tidak lagi memberi kebaikan. Entah itu hubungan pertemanan, keluarga, atau percintaan.
Ini bukan tentang menjadi kejam atau egois. Ini tentang menghormati pertumbuhan dirimu. Tidak semua orang bisa ikut dalam setiap bab perjalanan jiwa. Ada yang hanya hadir untuk satu musim, satu pelajaran. Saat kamu merasa hubungan-hubungan tertentu mulai terasa berat, penuh drama, atau tidak lagi sejalan secara batin, itu tandanya waktunya sudah habis. Dan walau menyakitkan, melepaskan bukan berarti membenci. Itu berarti kamu cukup mencintai dirimu untuk memilih damai, bukan keterikatan yang memenjarakan. Melepaskan masa lalu memang bisa membuatmu merasa kosong sejenak, tapi dari kekosongan itulah ruang diciptakan untuk sesuatu yang baru. Jiwa yang bersih dari beban lama akan lebih mudah menangkap petunjuk, lebih ringan untuk bergerak, dan lebih terbuka untuk berkah tak terduga. Jadi, jika hari-harimu dipenuhi, dorongan untuk menutup bab tertentu ikuti itu. Dengarkan intuisi yang membisiki bahwa kamu sudah waktunya melangkah. Tidak ada yang hilang. Yang ada hanyalah pembebasan, dan hanya jiwa yang berani melepaskan yang akan benar-benar menerima kehidupan baru yang telah menantinya dengan sabar. Bab 6. Cahaya dalam diri makin terang. Di tengah semua gejolak batin dan ujian hidup yang berat, perlahan kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Sebuah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, sebuah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh kata-kata atau perlakuan orang lain. Kamu mulai sadar bahwa kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu. Hal-hal yang dulu memicu kemarahan atau kecemasan kini hanya kamu amati dengan tenang. Itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu telah naik level. Cahaya dalam dirimu mulai menyala dan itu terlihat. Energi yang kamu pancarkan kini membawa kedamaian, bukan ketegangan. Bahkan tanpa berbicara, kehadiranmu mengubah atmosfer. Ini bukan ilusi. Ini adalah hasil dari kerja batin yang selama ini kamu lakukan dalam diam. Aura spiritualmu kini mulai terasa oleh orang lain. Entah mereka sadar atau tidak, orang-orang yang jujur dan tulus akan merasa nyaman dan tertarik untuk mendekat. Sementara mereka yang berniat buruk mulai merasa gelisah dan memilih menjauh. Ini bukan kamu yang mengusir mereka. Ini adalah sistem pertahanan ilahi yang aktif. Semakin terang cahayamu, semakin semesta menjaga dan melindungimu dari energi yang tidak sefrekuensi. Bahkan dalam konflik, kamu tak perlu membalas. Diam kamu pun kini punya kekuatan. Ini adalah pertanda bahwa kamu telah masuk dalam lingkaran perlindungan spiritual. Di balik semua luka yang pernah kamu lalui, semesta kini menyelimuti dengan pelindung yang tidak terlihat, tapi sangat nyata. Saat cahaya dalam dirimu terus tumbuh, kamu akan melihat bagaimana jalan hidupmu mulai berubah. Kesempatan-kesempatan datang tanpa kamu kejar. Inspirasi mengalir begitu saja. Dan yang paling penting, kamu mulai mencintai dirimu sendiri dengan cara yang utuh dan sakral. Ini bukan kesombongan. Ini adalah penerimaan. Jiwa yang sudah mengenal cahayanya tidak akan lagi mencari validasi dari luar karena ia tahu bahwa dirinya telah dipilih dan dilindungi. Jadi, jika kamu mulai merasa berbeda, mulai merasa terangkat dari drama dunia yang melelahkan, sambut itu dengan syukur. Cahaya dalam dirimu bukan sekadar tanda bahwa kamu telah sembuh. Itu bukti bahwa kamu sedang bersinar dan dunia sedang butuh cahayamu. Bab 7, rezeki mulai berdatangan diam-diam. Tanpa kamu sadari, rezeki mulai mengalir perlahan dari arah yang tidak kamu rencanakan. Mungkin seseorang tiba-tiba mentraktirmu, kamu mendapat pekerjaan sampingan tak terduga, atau ide brilian muncul di tengah malam dan membawamu ke arah baru yang menjanjikan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah semesta yang mulai mengirimkan sinyal bahwa jalanmu sudah benar. Jiwa yang telah melalui pembersihan batin dan naik ke frekuensi lebih tinggi akan secara alami menjadi magnet bagi kelimpahan. Kamu tidak perlu mengejar dengan panik. Karena ketika kamu selaras, rezeki datang sebagai respons alami dari semesta. Ia datang diam-diam tanpa keramaian, tapi penuh makna. Inilah bentuk konfirmasi ilahi. Kamu sudah hampir sampai. Saat seseorang mendekati momen transformasi besar, semesta memberinya dukungan. Bukan hanya secara spiritual, tetapi juga secara nyata. Rezeki yang datang ini bukan sekadar uang,
tapi juga peluang, ide, dan pertemuan yang tampaknya biasa, tapi membawa dampak luar biasa. Kamu mungkin mulai bertemu orang yang membuka pintu-pintu baru, mendapat tawaran yang sesuai dengan panggilan jiwamu, atau menemukan jalan keluar dari masalah finansial yang sebelumnya terasa buntu. Semua ini adalah isyarat bahwa frekuensimu telah berubah dan kamu kini berada dalam jalur yang sinkron dengan misi jiwamu. Jangan abaikan atau meremehkan rezeki kecil, karena dari situlah semesta melatihmu untuk menerima lebih besar lagi. Namun, ingat, rezeki ini tidak hanya datang untuk dinikmati, tapi juga untuk diuji. Apakah kamu akan tetap rendah hati? Apakah kamu tetap ingat dari mana semuanya berasal? Jiwa terpilih akan selalu diberi kelimpahan, bukan untuk menumpuk, tetapi untuk mengalirkan. Jadi, ketika kamu mulai melihat tanda-tanda ini, dompet yang tidak pernah kosong, ide yang terus mengalir, dukungan yang tiba tepat waktu, itu artinya kamu sedang dibentuk menjadi saluran berkat bukan hanya penerima. Sambutlah semua itu dengan syukur yang mendalam, karena rezeki yang datang diam-diam adalah tanda bahwa semesta telah mempercayai untuk tugas yang lebih besar. Dan kepercayaan semesta adalah anugerah tertinggi yang bisa dimiliki seorang jiwa. Bab 8. Mimpi-mimpi aneh, tapi bermakna. Jika belakangan kamu sering terbangun dari tidur dengan perasaan aneh karena mimpi yang begitu nyata, tentang cahaya terang, langit luas, angka berulang, atau bahkan sosok-sosok dari masa lalu, jangan buru-buru melupakannya. Itu bukan sekadar bunga tidur. Jiwa terpilih berkomunikasi secara intens dengan dimensi yang lebih tinggi. Dan salah satu saluran paling kuat adalah lewat mimpi. Saat tubuhmu terlelap, jiwamu bebas menjelajah. Dalam keadaan itu, semesta mengirimkan pesan yang tidak bisa disampaikan saat kamu terjaga, karena terlalu halus untuk diserap logika. Cahaya yang kamu lihat bisa berarti pencerahan. Angka yang muncul berulang bisa menjadi kode waktu ilahi. Orang-orang lama yang hadir bisa membawa pesan yang belum kamu pahami saat mereka masih bersamamu. Mimpi-mimpi ini seringkali datang dalam bentuk yang simbolis, seperti teka-teki. Tapi semakin kamu peka dan mau merenungkannya, kamu akan sadar bahwa semua itu menyimpan petunjuk tentang arah hidupmu, keputusan yang harus kamu ambil, atau peringatan yang perlu kamu dengar. Kadang kamu mungkin merasa seolah dibimbing dalam tidur, bangun dengan ide yang tiba-tiba jelas atau perasaan yang memberi kelegaan. Jiwa terpilih memang dilatih untuk membaca pesan semesta, dan salah satu tanda bahwa kamu sedang dibuka secara spiritual adalah meningkatnya intensitas mimpi seperti ini. Ini bukan hal sepele. Ini adalah komunikasi tingkat tinggi antara dirimu dan dimensi yang lebih luas dari dunia fisik. Jangan abaikan mimpi-mimpi itu. Mulailah mencatatnya. Bahkan jika terasa aneh atau tidak masuk akal, tulis saja. Karena bisa jadi potongan-potongan pesan itu akan menjadi sangat jelas saat dikumpulkan dalam waktu tertentu. Saat kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai pesan dari alam bawah sadar, semesta akan memberimu lebih banyak kejelasan. Ini adalah bagian dari aktivasi jiwa, kemampuan untuk menangkap dan menerjemahkan bahasa halus dari cahaya. Dan jika kamu sudah mulai mengalaminya, itu artinya kamu sedang dibimbing, bukan sekadar berjalan sendiri. Mimpi-mimpi itu adalah surat cinta dari semesta yang menegaskan kamu tidak tersesat. Kamu sedang diarahkan. Bab 9. Orang-orang sekitar mulai merasakan perubahanmu. Tanpa kamu sadari, perubahan dalam dirimu mulai memantul keluar. Mungkin kamu tidak banyak bicara, tapi kehadiranmu kini membawa ketenangan. Mungkin kamu tidak menunjukkan secara terang-terangan bahwa kamu berubah, tapi orang-orang mulai berkata, kamu beda. Ya, lebih tenang sekarang. Itu bukan basa-basi. Itu adalah bukti bahwa energi batinmu telah naik frekuensinya. Jiwa yang telah melalui pembersihan, penyembuhan, dan pencerahan akan memancarkan aura yang berbeda. Tidak perlu dijelaskan, cukup dirasakan. Kamu sedang memasuki fase baru dalam perjalanan jiwamu di mana peranmu bukan hanya menjadi pencari, tapi juga pembimbing. Dan sebelum kamu menjadi terang bagi orang lain, semesta pastikan dulu bahwa terang itu telah menyala utuh dalam dirimu sendiri. Reaksi orang-orang di sekitarmu
Entah itu kekaguman diam-diam, ketertarikan yang tiba-tiba, atau bahkan penolakan dari mereka yang merasa tidak nyaman. Semuanya adalah respon terhadap perubahan energimu. Jiwa yang naik akan memantulkan cermin bagi sekelilingnya. Mereka yang siap akan tertarik, mereka yang belum akan menjauh. Jangan bimbang oleh reaksi orang lain. Jangan kecilkan dirimu hanya karena sinarmu mulai menyilaukan. Jiwa terpilih ditakdirkan untuk menjadi titik cahaya, bukan untuk bersembunyi di balik keraguan. Jika kamu merasa hatimu lebih stabil, pikiranmu lebih jernih, dan keputusanmu kini lebih mengalir, itu karena kamu sedang disiapkan untuk memimpin, bukan sekadar mengikuti. Jangan abaikan perasaan dalam dirimu yang berkata, "Aku punya tugas lebih besar." Itu bukan ego, itu adalah panggilan. Semakin kamu selaras dengan dirimu yang sejati, semakin kamu akan membawa pengaruh baik tanpa harus berusaha keras. Orang akan datang padamu untuk bertanya, minta pandangan, atau sekadar mendekat, karena tanpa sadar mereka merasakan bahwa kamu telah menyentuh sesuatu yang mereka rindukan, ketenangan, kebijaksanaan, dan kehadiran yang utuh. Maka jangan ragu untuk berdiri tegak di tempatmu sekarang. Kamu tidak lagi hanya berjalan sendiri. Kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi cahaya bagi banyak orang yang masih mencari jalan pulang. Dan itu adalah kehormatan spiritual yang luar biasa. Bab 10, tanggal 15 Juli 2025. Waktu untuk mengambil tindakan. Tanggal 15 Juli 2025 bukan sekadar penanda waktu di kalender. Ia adalah gerbang kosmis yang terbuka lebar hanya bagi mereka yang siap. Energi langit pada hari itu tidak netral. Ia bergerak cepat, membawa daya manifestasi yang sangat kuat. Jika kamu diam dan peka, kamu akan merasakan bahwa semesta seolah menahan napas, menunggu keputusanmu. Maka, jangan biarkan hari itu berlalu tanpa arah. Duduklah dengan tenang, jauh dari kebisingan dunia, dan hadapkan hatimu kepada sesuatu yang lebih tinggi. Tulis niatmu, walau terdengar mustahil. Ucapkan doamu, walau terasa samar. Hari itu adalah saat di mana alam semesta mendengar lebih dekat, bukan hanya kata-katamu, tapi juga energi yang keluar dari getaran jiwamu. Ambillah satu tindakan yang selama ini kamu tunda. Mungkin kamu perlu menutup sesuatu yang menyakitkan, melepaskan orang yang tidak lagi selaras, atau sebaliknya, memulai langkah baru yang selama ini kamu takutkan. Bisa juga kamu hanya perlu satu hal, memaafkan dirimu dan memilih percaya lagi pada jalan hidupmu. Apapun bentuknya, jangan biarkan rasa ragu membungkam panggilan batinmu. 15 Juli 2025 adalah seperti sebuah lonceng besar yang berbunyi hanya sekali dalam siklus waktu, dan kamu harus siap untuk menjawabnya. Tindakan kecil hari itu bisa membuka pintu besar yang selama ini terkunci rapat. Jangan tunggu semuanya sempurna. Yang dibutuhkan bukan kesempurnaan, tapi keberanian. Jiwa terpilih tidak datang ke bumi untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu membawa misi. Dan setiap misi memiliki momen kebangkitan. 15 Juli 2025 adalah salah satu titik itu. Titik di mana kamu diminta berdiri tegak menyatakan pada semesta, "Aku siap." Energi hari itu tidak akan kembali dalam bentuk yang sama. Jadi, jadikan ia sakral, heningkan pikiranmu, dengarkan batinmu, pilih dengan sadar, dan biarkan satu keputusanmu hari itu menjadi pintu masuk ke kehidupan yang selama ini hanya kamu bayangkan. Karena sesungguhnya jalan telah dibuka, tinggal satu langkah. Kamu berani atau tidak, jiwa terpilih, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Apapun yang terjadi sebelumnya, luka, kegagalan, kesepian, semua itu bukanlah akhir. Mereka adalah prolog dari takdir besar yang sedang ditulis. Dan 15 Juli 2025 adalah hari di mana halaman pertama dari buku kehidupan barumu dibuka oleh tangan ilahi. Jangan tanya kapan waktumu akan datang, karena jawabannya adalah sekarang. Bukan besok, bukan nanti, bukan tahun depan. Jika kamu terus menunda, kamu akan kehilangan momentum. Ini bukan tentang percaya pada astrologi atau ramalan. Ini tentang mendengarkan panggilan terdalam dari jiwamu yang sudah terlalu lama menunggu untuk bersinar. Bangkitlah, wahai jiwa yang telah dipilih oleh semesta. Waktumu telah tiba. Dunia tidak lagi seperti dahulu. Ada pergeseran besar yang sedang berlangsung.
gelombang kesadaran baru yang mulai menyentuh setiap sudut kehidupan. Dan di tengah pusaran perubahan itu, kehadiranmu sangat dibutuhkan. Jangan biarkan cahaya yang telah menyala dalam dirimu menjadi redup, sebab kamu bukan hanya seseorang yang berhasil bertahan dari badai kehidupan. Lebih dari itu, kamu adalah jiwa yang telah ditempa oleh badai itu sendiri. Kamu tidak hanya selamat, kamu dilahirkan kembali oleh badai itu untuk membawa cahaya ke dunia yang sedang mencari arah. Jika hatimu bergetar saat mendengar atau membaca ini, percayalah, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari dalam, sebuah bisikan halus dari jiwa yang telah lama menunggu untuk diaktifkan. Ini adalah getaran ilahi yang menyentuh batinmu untuk mengingatkan bahwa waktunya telah tiba, waktu di mana kamu harus bangkit, menerima peranmu, dan menjalani tujuan jiwamu dengan penuh kesadaran. Jika kamu merasakan bahwa pesan ini menyentuh ruang terdalam dalam dirimu, maka tandailah momen ini dengan menekan tombol like. Bukan sekadar ekspresi kesukaan, tapi sebagai lambang bahwa kamu mendengar, kamu mengakui, dan kamu menerima pesan ini. Sebuah tanda kecil yang membawa getaran besar, bahwa kamu tidak lagi hidup secara pasif, melainkan siap melangkah dengan kesadaran baru. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena ini baru permulaan. Pesan-pesan berikutnya akan terus berlanjut dan membimbingmu melewati berbagai fase kebangkitan spiritual. Setiap video, setiap kalimat adalah bagian dari peta besar perjalanan jiwamu, dan kamu akan merasakannya semakin kuat dari waktu ke waktu. Tuliskanlah di kolom komentar dengan penuh kesadaran, "Saya siap menerima perubahan 15 Juli 2025. Kata-kata ini lebih dari sekadar rangkaian huruf. Ia adalah afirmasi, perjanjian batin antara dirimu dan semesta. Mantra yang menggema dan membuka pintu energi untuk membimbing langkahmu ke arah yang telah ditetapkan oleh takdirmu. Ketika kamu menulisnya, kamu tidak sedang berbicara kepada dunia luar, kamu sedang berbicara kepada dirimu yang sejati, kepada kekuatan ilahi yang selama ini bersemayam dalam dirimu. Bagikan video ini kepada 3 orang yang kamu rasa juga termasuk dalam barisan jiwa-jiwa terpilih. Mereka yang mungkin sedang berada di ambang kebangkitan, menanti satu sentuhan cahaya untuk menuntun mereka keluar dari kegelapan batin. Perubahan ini bukan hanya untuk dirimu sendiri. Ia adalah gerakan kolektif, gelombang kesadaran global. Dan kamu adalah salah satu pembawa obornya. Ingatlah, ini adalah waktumu. Ini adalah panggilanmu. Dan yang terpenting, kamu tidak sendirian. Di berbagai belahan dunia, banyak jiwa yang mulai terbangun, merasakan hal yang sama, mendengar panggilan yang serupa. Kamu adalah bagian dari jaringan cahaya yang kini mulai aktif kembali. Bersama, kita akan menyalakan harapan, menciptakan ruang baru untuk kesadaran, dan menyambut masa depan yang lebih selaras dengan cahaya ilahi. Sampai jumpa di tanggal 15 Juli 2025. Hari itu akan menjadi penanda, sebuah momen penting dalam perjalananmu. Momen ketika langit dan bumi seolah bersekutu untuk membuka gerbang perubahan. Semoga cahaya membimbing langkahmu, dan semesta menyelaraskanmu dengan takdirmu yang sesungguhnya.